Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 485. Begitu kesadarannya kembali, dia mendapati sepasang mata itu, mata yang terlalu dia kenal. Mata yang dia rindukan sejak pagi, mata yang dia benci karena membuatnya menangis, mata yang dia ikatkan pada hatinya sejak dia mengucap akad. Din. Dia terdiam, membeku sepenuhnya. Tenggorokannya kering. Apakah dia bermimpi? Apakah Tuhan sedang menguji keteguhannya lagi? Dia bahkan takut bergerak, takut apapun yang dia lakukan akan membuat sosok itu menghilang seperti ilusi. Din menatapnya dari pangkuan, tidak mengatakan apapun. Tatapannya tidak dingin seperti biasanya. Tidak pula datar atau acuh. Mata itu redup, letih, dan seolah menyimpan sesuatu yang berat. Seolah dia menempuh perjalanan jauh, bukan hanya dari bandara, tapi dari rasa bersalah. Azarin bahkan bisa mendengar tarikan napasnya, pelan dan teratur. Dia tak tahu sudah berapa lama Din berada di kamar. Tak ada suara pintu, tak ada langkah kaki. Hanya kepala itu yang tiba-tiba terbaring begitu saja di pangkuannya seperti seorang anak yang akhirnya pulang ke rumah setelah tersesat terlalu jauh. Ini bukan mimpi, kan, Tuhan, bisiknya dalam hati. Hatinya mencelos. Tubuhnya bergetar kecil, antara tak percaya dan tidak siap. Air matanya yang sempat kering kembali menggenang, tapi dia menahan sekuat mungkin agar tidak jatuh. Dia takut suara tangisnya akan membuat kenyataan ini pecah. Din mengangkat tangannya pelan, gerakan yang hampir tak terdengar dan menyentuh wajah Azarin. Sentuhan ringan itu seperti menabuk gendang di dadanya. Dia mendadak ingin menarik diri, tapi tubuhnya tak mau bergerak. 2. Kamu sedih. Pertanyaan sederhana itu menusuk lebih dalam dari semua kata yang pernah dia dengar sebelumnya. Suara itu suara yang beberapa jam lalu dia hindari, suara yang dia matikan dari ponselnya, suara yang dia rindukan secara menyakitkan, kini keluar tepat di atas pangkuannya, di antara benang-benang histeria yang sejak sore dia tahan. Azarin memejamkan mata sesaat. Dadanya tiba-tiba serasa sesak. Bukan karena terkejut semata, melainkan karena realita ini menghantam terlalu cepat. La tahu benar intonasi Din. Dia tahu kapan suaminya sedang menahan sesuatu, kapan dia berusaha berbicara dengan lembut, kapan dia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Namun malam ini, suaranya terdengar asing. Tidak setenang biasanya. Tidak sedingin biasanya. Ada luka di dalamnya. Ada beban yang terasa berat, seolah bermil-mil perjalanan yang baru dia tempuh bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang berliku. Azarin tertahan, tak mampu bergerak, tak mampu menjawab. Bibirnya kaku, seperti ada sesuatu yang menahan seluruh kata yang ingin keluar. Din mengangkat wajah sedikit, menatapnya dari bawah. Mata itu gelap dalam remang lampu, namun sorotnya jelas telah lama menahan sesuatu yang tidak dia bagi kepada siapapun. Kenapa diam? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan yang takut pecah. Bukannya kamu yang paling ingin Mas pulang? Nada di akhir kalimatnya menggantung. Bukan tuntutan. Bukan sindiran. Lebih seperti sebuah penegasan bahwa dia pun tidak mengerti kenapa pertanyaannya terdengar menyakitkan. Azarin tidak menjawab. Tenggorokannya terasa seperti tersumbat kerikil. Begitu banyak hal ingin dia ucapkan, namun tak ada satupun mampu menembus bibirnya. Dia ingin mengatakan iya, bahwa dia menginginkan kepulangan itu lebih dari apapun. Dia ingin meraih wajah itu, memeluknya, memastikan Din benar-benar hadir di sini. Tapi pada saat yang sama, bayangan wajah Bianca yang pernah dia lihat di kantor suaminya, cerita ayah mertuanya tentang Swiss, perjodohan yang tak pernah dia ketahui, semuanya menumpuk di dadanya seperti batu besar yang tak bisa dipindahkan. Hatinya seperti dirobek dua, setengah ingin merindukan, setengah ingin menolak kenyataan. Din tampak menangkap kegugupan itu. Dia menggeser posisi tubuhnya sedikit, masih berada di pangkuannya dan meraih pergelangan tangan Azarin yang masih memegang tasbih. Jemarinya hangat. Pegangannya tidak kuat, justru lembut seperti seseorang yang takut menyakiti.
Kalau kamu marah atau kecewa, ucap Din perlahan, bilang saja. Nada itu bukan menantang, bukan pula datar. Ada ragu di dalamnya. Ada rasa kalah terselip halus di antara kata-katanya. Azarin memalingkan muka, namun tak juga menjawab. Keheningan kembali menjalar begitu tebal. Sampai akhirnya satu tetes air jatuh mengenai pelipis Din. Din berkedip pelan, lalu menoleh ke atas. Sorot matanya melembut ketika melihat wajah istrinya yang mulai basah air mata. Sayang, panggilnya pelan. 3. Namun Azarin hanya menggigit bibir. Dia tidak ingin menangis. Tidak malam ini. Tidak di hadapan suaminya yang baru pulang dari sesuatu yang dia tidak mengerti. Tapi tubuhnya tidak peduli. Air mata itu terus turun, membentuk aliran kecil yang jatuh ke kemeja Din. Tangannya gemetar, dada yang semula hanya sesak kini mulai terasa nyeri sampai ke punggung. Semua yang dia tahan sejak keberangkatan Din, ketakutan, kecurigaan, luka, rasa kehilangan, dan rasa cinta yang membingungkan pecah sekaligus. Din bangkit perlahan dari pangkuannya, duduk di hadapannya. Gerakannya teramat tenang, seolah dia tahu setiap gerakan cepat bisa membuat perempuan di depannya runtuh. Dia menghapus air mata di wajah Azarin dengan ibu jarinya. Sekilas, hanya sekilas, Azarin ingin menolak. Ingin menjauhkan wajahnya. Ingin mempertahankan jarak karena kedekatan ini terasa menyakitkan. Namun Din melakukannya begitu pelan hingga Azarin tak sanggup bergerak. Sentuhan itu seperti menahan tubuhnya di tempat. "Kenapa kamu menangis?" tanya Din lagi, kali ini suaranya jauh lebih lirih. Azarin menarik napas yang tersengal. Kata-kata menumpuk di lidahnya, tapi tak ada satupun yang dia pilihkan untuk keluar. Kalau dia berbicara, dia takut semua emosi yang dia tahan sejak tadi akan runtuh seperti bendungan pecah. Din mengangkat dagunya sedikit, memaksanya menatap. "Asa," panggilnya, lembut namun penuh tekanan emosional. Dan panggilan itu, nama itu membuat dinding pertahanan yang Azarin bangun sejak siang langsung meretakkan diri. "Aku." Suaranya pecah. Dia terdiam, menutup mulut dengan punggung tangan. Air matanya tumpah lebih deras, bahunya terguncang. Dia tidak pernah ingin terlihat selema ini. Tidak di hadapan Din. Tidak di malam seperti ini. Tubuh Din sedikit condong ke depan, ingin memeluk. Namun Azarin bergerak mundur spontan, menegakkan tubuh, mengusap air mata sendiri secepat yang dia bisa. Din menghentikan gerakannya. Dia tidak memaksa, tidak mencoba mendekat lagi. Tapi tatapan itu membuat Azarin ingin menangis lebih keras. Itu bukan tatapan marah atau bingung. Itu tatapan seseorang yang kehilangan kendali atas situasi dan tak tahu harus bagaimana untuk memperbaikinya. Hanya tatapan itu sudah cukup membuatnya limbung. "Asa." Din menelan ludah sebelum melanjutkan. "Kamu takut sama Mas?" Pertanyaan itu menusuk. Azarin menggeleng. Tapi gerakan kecil itu tidak meyakinkan. "Terus kenapa kamu menjauh?" Dia menunduk lagi, memeluk kedua lengannya sendiri. Aku cuma tidak tahu harus bagaimana." Kata-kata itu akhirnya keluar. Hanya satu kalimat, tapi kalimat itu membuat Din terdiam lama. Sunyi kembali jatuh, namun kali ini lebih berat dari sebelumnya. Din mengusap wajahnya sendiri. Dia tampak lelah. Sangat lelah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang gelisah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri untuk tetap berdiri. "Sayang," kata Din akhirnya, "kalau ada yang mau kamu tanya, tanya sekarang. Jangan takut." 4. Kalimat itu membuat napas Azarin tercekat. Dia ingin bertanya, tentang perempuan bernama Bianca, tentang Swiss, tentang perjanjian yang tak pernah diberitahukan, tentang alasan kenapa Din kembali malam ini tanpa memberi kabar. Tapi lidahnya keluh. Dia takut jawaban apapun akan menghancurkan sesuatu yang masih bertahan di dalam rumah tangganya. Din melihat kebisuannya, lalu mendekat perlahan. Dia menggeser tubuh sampai hanya ada jarak satu lengan di antara mereka. Tangannya terangkat sedikit, ingin memegang bahu atau pipi istrinya,
namun dia menahan diri. Sayang, suaranya hampir bergetar. Kalau kamu sedih, jangan pendam sendiri. Mas pulang. Untuk itu, ucapan itu membuat dada Azarin seperti diremas dari dalam. Din kemudian menarik napas panjang, dan sesuatu dalam dirinya seperti runtuh. Raut wajah itu berubah, tidak lagi menahan, tidak lagi berusaha kuat. Matanya meredup, bibirnya sedikit bergetar. Aku pulang karena aku. Dia terhenti. Jantung Azarin ikut berhenti berdetak sejenak. Ruangan seakan menahan napas. Din menunduk, bahunya jatuh. Aku pulang karena aku takut kehilangan kamu. Kalimat itu menghantam begitu keras hingga Azarin hampir merasa pusing. Dia tidak menjawab. Tidak tahu bagaimana harus menjawab. Din menegakkan kepala, menatapnya langsung. Kalau kamu benar-benar ingin Mas pulang, bilang. Tapi kalau kamu ragu karena sesuatu, Mas perlu tahu. Seketika itu juga, dada Azarin makin menyempit. Dia ingin bersuara. Ingin melontarkan semua pertanyaan yang selama ini dia tahan. Namun sebelum satu kata pun keluar, suara tangis bayi mereka memecah keheningan. Tangis yang tiba-tiba, nyaring, dan meretakkan seluruh intensitas yang menekan ruang kamar. Azarin tersentak. Din menoleh. Dan entah kenapa, detik itu juga, wajah Din tampak berubah. Seolah dia baru saja ingat sesuatu. Seolah kebenaran yang dia bawa pulang jauh lebih berat dari apa yang dia tunjukkan. Namun dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Azarin lama, sangat lama, dengan mata yang seperti menyimpan badai. Sebelum akhirnya, perlahan, hampir tidak terdengar dia berkata, "Nanti Mas jawab semuanya." Tanpa menjawab sepatah kata pun dari Din, Azarin bangkit dari atas sajadah. Gerakannya pelan tapi kaku, seolah setiap sendi masih menahan sisa-sisa guncangan emosinya. Dia memalingkan wajah, menahan napas agar tidak terdengar bergetar, lalu melangkah menuju ranjang besar tempat mereka tidur bersama si kembar. Zayan yang sempat menangis, segera dia gendong dengan hangat, sementara Zamira terlihat meringkuk manis di sisi bantal, selimut kecil bergeser sedikit dari perutnya. Azarin duduk di tepi ranjang, memberikan ASI yang semestinya, sampai dia kembali terlelap, lalu mengatur posisi putranya sebelum menidurkannya pelan di samping saudara kembarnya. Gerakan yang seharusnya sederhana, namun terasa berat karena dadanya masih sesak oleh ketakutan yang belum punya bentuk. Dia menarik selimut, membetulkan letaknya pada masing-masing bayi. Jemarinya bergetar saat menyentuh kulit lembut Zamira, lalu mencium puncak kepala Zayan seperti mencari kekuatan dari aroma bayi yang menenangkan. Namun ketenangan itu tak pernah datang sepenuhnya. Azarin merasakan tatapan Din di belakangnya. Menekan, menunggu. Seakan menahan dengan napas yang ditarik setengah. Dia tidak menoleh. Bukan karena membenci, bukan karena marah. Tapi karena dia tahu, jika dia menatap. 5. Hatinya yang sudah koyak akan runtuh. Dan tangis yang baru saja berhenti akan pecah kembali. Azarin membetulkan posisi tidur si kembar, memastikan jarak mereka aman namun tetap saling bersentuhan, kebiasaan kecil yang membuat keduanya lebih nyenyak. Dia lalu duduk diam beberapa detik, menatap kedua anak itu. Matanya melembut, tapi sorotnya mengembun, ada luka yang mengintip dari balik rasa sayangnya. Tubuhnya terasa panas, kepalanya berat, pikirannya bergemuruh. Setelah melahirkan, dia memang sering mengalami momen seperti ini, momen di mana dia bisa menangis hanya karena suara AC sedikit lebih keras, atau karena bayi-bayinya memandangnya seolah memahami semua kegoyahan hatinya. Dan malam ini, semuanya terasa 2 kali lebih parah. Sayang, suara Din terdengar, hati-hati, seolah takut suara bariton itu akan membuatnya meledak. Azarin menunduk, mengusap dada Zamira. Telunjuknya menggambar lingkaran kecil, padahal hatinya justru meruncing pada satu titik, ketakutan ditinggalkan. Tangannya sedikit gemetar. Dia menggigit bagian dalam pipi, berusaha menahan napas yang terasa ingin pecah. Dia menggeser tubuhnya, merapat pada kedua bayinya.
Dalam keheningan kamar, suara napas kecil mereka adalah satu-satunya yang membuat dunia tetap terasa ada. Din mendekat beberapa langkah, dan walaupun suaranya tak terdengar, energi kehadirannya memenuhi ruang. Din berhenti tepat di belakang Azarin, namun tetap menjaga jarak. Istrinya terlihat begitu rapuh dari sudut itu, punggung kecil yang menegang, bahu yang sedikit turun, jemari yang meremas selimut sela itu adalah pegangan terakhirnya. "Mau Mas ambilin air?" tanya Din pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Azarin menggeleng sekali, cepat, tanpa menatap. Dan gerakan kecil itu, yang begitu sederhana justru menamparkan Din lebih keras daripada penolakan sebelumnya. Dia menunduk, mengembuskan napas panjang. "Sayang, kamu boleh marah. Kamu boleh diam. Tapi jangan pendam semuanya sendirian, ya." Tidak ada jawaban. Azarin meletakkan telapak tangannya di antara bayi-bayinya, menyentuh keduanya sekaligus. Dan ketika kulit kecil itu bersentuhan dengan kulitnya, ada rasa hangat yang menusuk di tengah dingin emosinya. Namun sayangnya, hangat itu tidak langsung membongkar dinding tebal yang terbentuk di dadanya. Din akhirnya duduk pelan di ujung ranjang, cukup dekat untuk menjadi bagian dari momen itu, tapi cukup jauh agar istrinya tidak merasa terpojok. Azarin masih tidak menoleh. Dalam diam, Din memperhatikan bahunya yang naik turun cepat, napas yang tidak stabil, jemari yang mencoba menenangkan bayi padahal dirinya sendiri sedang mencari ketenangan. Dan Din tahu, Azarin tidak sedang diam karena marah. Dia diam karena takut. Karena hatinya terlalu penuh, sampai tidak ada ruang untuk kata-kata. Din menyandarkan lengannya pada lutut dan berkata, "Mas pulang bukan bawa masalah, bukan bawa orang, bukan bawa apapun selain Mas sendiri. Dan kalaupun ada yang kamu takutkan, kamu boleh tanya apa saja." Tapi Azarin tetap tak menyahut. Sekalipun, dia hanya menutup mata, menundukkan wajah, dan perlahan bahunya bergetar lagi, getaran halus yang tidak terdengar, tetapi terasa. Air mata jatuh di punggung tangannya. Tanpa suara, tanpa terseduh. 6. Din memejamkan mata. Rasa sesak itu menjalar ke dadanya sendiri. Dia tidak tahu harus menyentuh atau menjauh. Istrinya seperti kaca tipis yang jika disentuh bisa pecah, tapi jika tidak disentuh bisa terjatuh sendiri. "Sayang, Mas di sini." Tidak terkesan memaksa, tidak juga memojokkan, dan tidak menuntut balasan. Hanya sebuah keberadaan yang menunggu untuk dipercaya kembali. Azarin menghapus air matanya dengaran cepat, seolah malu tertangkap basah oleh laki-laki yang sangat dia cintai. Lalu dia merapatkan posisi tidur bayi-bayinya dan berusaha menenangkan napas yang berlari kencang. Din masih menunggu, tanpa bergerak, tanpa bersuara. Dan di tengah keheningan itu, Azarin akhirnya menarik napas panjang, menelan rasa pedih yang menyumpal tenggorokan, lalu perlahan-lahan sangat perlahan menggeser tubuhnya sedikit ke arah Din. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter. Tapi untuk seorang perempuan yang sedang takut, itu adalah langkah besar. Din melihat gerakan kecil itu, dan seolah seluruh dadanya mendapat sedikit ruang untuk bernapas. "Sayang," panggilnya lembut. Tetap tanpa menatap, Azarin akhirnya berkata lirih, "Aku butuh waktu." Din mengangguk. "Mas tunggu." Lalu, dengan napas yang masih tidak stabil, Azarin berbisik, "Jangan pergi kemana-mana dulu." Kalimat itu hancur di udara, dipenuhi rasa takut, cinta, dan luka yang belum sembuh. Din memejamkan mata, menahan rasa yang menekan dadanya. "Gak akan," jawabnya tegas. "Mas tetap di sini." Azarin tidak langsung tertidur. Meskipun tubuhnya sudah direbahkan, meskipun matanya sudah beberapa kali terpejam, pikirannya tetap berlari-lari seperti kuda yang tak bisa dikendalikan. Setiap kali dia memejamkan mata, sosok Bianca menyeruak, bayangan feminin cantik, anggun, kaya raya, berprestasi. Lalu bayangan Din berdiri bersamanya di bandara Swiss, entah itu nyata atau hanya imajinasi yang dibentuk oleh ketakutan. Jam di dinding berdetak pelan, namun dalam pendengaran Azarin, suara itu terdengar seperti palu yang memukul-mukul rongga dadanya.
Setengah 2 pagi. Dia mengusap wajah, mengembuskan napas panjang. Bayi-bayi mereka sudah tenang, sesekali merengek kecil tapi tidak sampai terbangun. Azarin perlahan bangkit, memastikan selimut keduanya aman, lalu menoleh ke arah sofa. Din masih duduk di sana. Tidak bersandar, tidak tidur. Hanya duduk, dengan kedua siku bertumpu pada lutut, kedua tangan saling menggenggam, dan pandangannya tidak pernah lepas dari dirinya. Seolah sejak tadi, sejak Azarin menjauh, Din mengunci dirinya di tempat itu untuk memastikan istrinya tidak merasa sendirian. Azarin berdiri sejenak, ragu. Lalu akhirnya mengambil langkah pelan, mendekati sofa. Din mendongak begitu mendengar langkah kecil itu. Sorot matanya lembut, lelah, tapi penuh penantian. "Sayang," ujarnya pelan, "gak bisa tidur." Azarin menggeleng. Dia menyentuh lengan sofa, memastikan tubuhnya tidak goyah. Din menepuk tempat kosong di sebelahnya, isyarat halus agar Azarin duduk. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Azarin duduk perlahan di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. 7. Din menggeser tubuhnya sedikit, memberikan ruang tapi juga mengulurkan kehangatan tanpa memaksa. Hening beberapa detik. Hening yang menegang. Sampai akhirnya Din membuka suara. "Apa yang buat kamu cemas, sampai kamu minta Mas pulang mendadak?" Tanyanya hati-hati. "Dan apa yang bikin kamu sedih kayak tadi?" Dia menatap Azarin dari samping, bukan menuntut, bukan mendesak. Hanya ingin tahu. Hanya ingin memahami. Din memang seperti itu. Pria yang tak pernah tahan melihat istrinya menangis. Pria yang bisa berhenti bekerja, membatalkan rapat, bahkan menunda perjalanan penting jika hanya demi memastikan Azarin tersenyum lagi. Tapi malam ini, semuanya berbeda. Karena rasa sakit yang Azarin bawa bukan hanya karena rindu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Azarin menarik napas panjang. Tenggorokannya mengencang, tapi kali ini dia tidak memalingkan wajah. Dia tahu malam ini, cepat atau lambat, dia harus membuka salah satu pintu rasa sakit yang sudah terlalu lama dia tahan. "Mas," suaranya bergetar, "aku mau tanya sesuatu." Din menunggu. Diam, tapi tetap fokus. "Dalam perjalananmu ke luar negeri, kamu pergi sama siapa?" Din berkedip, tampak sedikit kaget dengan pertanyaan yang terlalu sederhana tapi terdengar penuh makna. "Sama Pak Rikat, sayang," jawabnya jujur. "Kan Mas udah bilang kemarin." "Kamu gak percaya?" Azarin menggeleng, kali ini lebih tegas, lebih menyakitkan. "Tidak." Din terdiam sejenak. Azarin menelan air liurnya dengan susah payah. "Kamu bilang pesawat kalian transit di Swiss, kan?" Din mengangguk, namun gerakannya tidak selembut biasanya. Ada ketegangan halus yang muncul di sudut rahangnya. "Transit, sayang. Cuma transit." Azarin menutup mata sejenak, lalu membukanya perlahan. Dan kalimat berikutnya keluar seperti bisikan tajam yang bergetar. "Dan kamu yakin, itu hanya transit? Bukan untuk bertemu dengan wanita bernama Bianca?" Din langsung menegang. Nyaris seketika. Sorot matanya berubah, bukan marah, bukan defensif tapi waspada. Seperti seseorang yang tiba-tiba melihat bayangan masa lalu berdiri di depan pintu rumahnya. "Sayang." Din menelan air liurnya. "Dari mana kamu dengar nama itu?" Azarin memutar wajah menatapnya, kali ini dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Bukannya aku sudah katakan tadi di telepon, tapi kamu memilih diam." Din terdiam, sehingga Azarin kembali berkata, "Ini bukan asumsi semata, karena aku sudah tahu semuanya dari Papa." Din membeku. Kalimat itu menghantam seperti palu. "Aku sudah tahu siapa dia," lanjut Azarin, suaranya pecah. "Dan aku tahu tujuan dia datang ke kantor, bersama ayahnya. Mereka menenagi janji itu. Ya kan, Mas?" Din ingin menggapainya, tapi Azarin menepis halus gerakan itu. Bukan karena benci, tapi karena jika disentuh, dia takut jantungnya pecah. "Sayang, kenapa kamu nggak cerita dari awal?"
Azarin bertanya lirih, matanya memerah. Kamu bilang apapun. 8. Yang terjadi, kita harus terbuka. Kamu bilang aku rumahmu. Tapi bukti apa yang aku dapat hari ini? Din membuka mulut, namun tak sempat bicara ketika Azarin kembali melanjutkan, air matanya mulai jatuh satu persatu. Kenapa kamu tutupin, Mas? Siapa wanita itu? Apa karena aku sekarang jelek setelah melahirkan? Suaranya pecah. Apa kamu cari kesempurnaan di luar sana? Din langsung menggeleng kuat. Astagfirullah, sayang, Mas gak seperti itu. Suaranya nyaris serak. Mas gak jelasin karena Mas sendiri kaget lihat mereka tiba-tiba datang. Papa pun belum ceritain apa-apa soal Bianca. Bohong, cetus Azarin cepat, meski suaranya tetap lembut. Lembut yang menyakitkan. Din terdiam. Luka tampak jelas di sorot matanya. Namun Azarin melanjutkan, tanpa jeda, tanpa memberi kesempatan Din menyusun pembelaan. Dan kamu ke Swiss, untuk bertemu Bianca yang memang kuliah di sana, kan? Kali ini suara Azarin pecah sepenuhnya. Air matanya jatuh deras, membasahi pipi, menetes ke kedua tangannya yang saling menggenggam erat di pangkuan. Bahunya naik turun, napasnya tersendat, dan seluruh tubuhnya tampak seperti rapuh di bawah cahaya lampu kamar yang lembut. Din tertegun. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanyalah ekspresi seorang pria yang dihantam rasa bersalah yang tak pernah dia rencanakan, dituduh atas sesuatu yang bahkan belum sempat dia jelaskan, dan melihat perempuan yang dia cintai hancur di depannya. Sayang, akhirnya Din bersuara, pelan dan berat. Dengar Mas dulu. Tolong, bisik Azarin sambil menghapus air mata, jawab saja. Jangan putar-putar. Jangan tenangkan aku dulu. Jangan lindungi aku dari jawaban yang aku takut dengar. Din menunduk, memejamkan mata. Kedua tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi karena menahan gelombang emosi yang menekan dadanya. Mas, gak ketemu dia, ujar Din akhirnya, meski suaranya gemetar. Mas gak pernah ada niat transit ke Swiss untuk ketemu Bianca. Mas bahkan gak keluar bandara. Azarin mengerjap, bingung antara percaya atau tidak. Dadanya masih terlalu sesak untuk menilai. Din melanjutkan. Kedatangan Bianca ke kantor beberapa hari lalu, itu di luar rencana Mas. Mas gak tahu mereka datang. Mas gak tahu Papa pernah bikin perjanjian itu. Mas, sama sekali gak tahu. Azarin menatapnya dengan mata yang membesar oleh campuran takut, marah, dan harapan kecil yang dia benci karena masih ada. Din mendongak, matanya langsung bertemu mata istrinya. Mas gak pernah sekalipun kepikiran buat nikah sama dia. Mas gak pernah buka pintu itu. Mas gak pernah punya rasa apapun ke dia. Yang Mas mau, suaranya melemah, cuma kamu. Azarin membuang pandangan, menutup mulut dengan telapak tangannya sementara tangisnya mengguncang tubuh kecilnya. Dia ingin percaya, tapi luka membuat semuanya tampak kabur. Din menggeser tubuhnya, perlahan, memastikan dia tidak mengejutkan atau menekan istrinya. Dia duduk lebih dekat, namun tetap memberi ruang. Sayang, panggilnya lembut, ini semua salah Mas karena gak jelasin lebih awal. Mas minta maaf. Tangis Azarin makin pecah. Din meraih tangan istrinya perlahan. Sayang, lihat Mas, tolong. 9. Azarin menggeleng, air mata tak berhenti. Din akhirnya mengangkat wajahnya dengan kedua tangan, lembut, sangat lembut, seperti takut menyentuh sayatan luka. Dan ketika mata mereka bertemu, Din mengucapkan kalimat yang membuat udara di antara mereka terasa bergetar. Kamu, satu-satunya alasan Mas pulang ke rumah ini. Dan itu tidak pernah berubah. Azarin terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Din memeluknya. Tidak memaksa, tidak menuntut. Hanya memeluk, seperti seseorang yang berusaha menjaga serpihan-serpihan kaca agar tidak berjatuhan lagi. Kalau kamu mikir Mas akan tergoda dengan dia, karena kamu baru melahirkan. Kamu salah besar, sayang.
Jika sampai itu terjadi, Mas adalah pria tidak bersyukur mendapatkan berlian langka sepertimu. Lantas bagaimana aku menukar berlian itu dengan permata biasa? Din mengusap punggung Azarin yang masih terisak. Tidak hanya wanita itu saja, wanita manapun yang aku temui, aku selalu menjaga pandanganku, sayang. Bagaimana bisa Mas tertarik dengan wanita di luar sana? Kamu terlalu istimewa untuk disandingkan wanita lain. Din melanjutkan dengan lembut, berharap kalimatnya bisa menambal luka menganga di hati istrinya. Azarin terseduh-seduh di dada Din, namun dia belum menamu mengatakan apapun, selain menangis agar hatinya lega. Mas selalu berdoa, Allah menjaga mataku agar hanya melihat keindahan itu dalam diri istriku, karena kamu bukan hanya rumah, sayang. Kamu surgaku yang akan terus aku jaga dengan doa. Namun kalimat Din yang begitu manis, sontak mendapatkan pukulan dari tangan Azarin. Katamu terlalu manis, Mas, aku tahu, laki-laki yang suka berkata manis, sebenarnya sedang menutupi kebohongan, ujar Azarin dengan polos dan serak. Sontak membuat Din terkekeh kecil. Ya sudah, nanti Mas cari dulu di Mbah Google, kata-kata pahit agar tidak terdeteksi menggombal. Ish, bukan itu maksudku, Mas. Azarin memukul dada suaminya, meski masih terisak. Namun kembali mengundang gelak tawa Din. Tawa yang berusaha dia tahan agar tidak mengganggu dua bayi mereka yang tidur di ranjang. Tawa yang seharusnya hangat, namun bagi Azarin terdengar seperti ketukan samar pada dinding rapuh di dalam dadanya, dinding yang kapan saja bisa runtuh. Azarin menunduk, menyeka air mata dengan punggung tangan. Aku serius, Mas. Aku benar-benar takut, bisiknya lirih, suaranya pecah di ujung. Tawa Din mereda perlahan. Dia melepaskan pelukannya, lalu menatap istrinya dengan lekat, seakan ingin membaca setiap luka yang ditutupi Azarin dengan senyum-senyum tipis selama ini. Dan tatapan itu justru membuat dadanya makin sesak. Sayang, Din meraih kedua pipi Azarin dengan kedua tangan, ibu jarinya mengusap pelan sisa basah di bawah mata istrinya. Kamu boleh marah, boleh sedih, boleh curiga. Tapi jangan pernah merasa kamu tidak cukup. Azarin menggeleng kecil, menahan isak yang kembali naik. Tapi kamu tidak cerita apa-apa, Mas. Kamu pergi, pulang, pergi lagi. Ada sesuatu yang kamu simpan. Aku bisa merasakannya. Aku bukan bodoh. Din menarik napas panjang, napas yang bergetar halus seolah dia sedang menahan sesuatu yang berat. Mas tahu. Dan Mas salah karena bikin kamu mikir macam-macam. Tapi kalau soal wanita itu... Dia menunduk sedikit, menatap kedua mata Azarin langsung. Mas tidak menginginkan siapapun. Mas tidak mencari siapapun. Mas pulang hanya untuk kamu. Lalu kenapa kamu menutupinya? Suara Azarin tajam namun gemetar. Kenapa harus papa yang kasih tahu? Kenapa bukan kamu? 10. Dia menunduk, menggigit bibir bawahnya. Mas takut bikin kamu tambah khawatir. Kamu baru melahirkan, kamu lagi sensitif. Mas cuma salah langkah. Azarin tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia, itu tawa getir yang meletup dari luka yang sudah tidak punya cara lain untuk keluar. Salah langkah. Mas datang membawa beban entah apa, bertemu wanita yang bahkan aku tidak tahu dia siapa. Terus kamu mengira aku tidak akan cemas. Sayang, aku takut. Suara Azarin pecah. Aku takut kamu berubah. Aku takut kamu pergi. Aku takut kamu ketemu seseorang yang lebih sempurna dari aku, yang tidak punya kantung mata, yang tidak lelah, yang tidak bau susu, yang tidak kacau seperti aku sekarang. Din memejamkan mata sesaat, seakan kata-kata itu menusuk langsung ke dadanya. Dia kembali mendekat, memeluk pinggul Azarin dengan kedua tangan, seperti seseorang yang memohon izin untuk menjaga sesuatu yang rapuh. Kamu tidak kacau, ucapnya pelan. Kamu baru melahirkan 2 anak. Kamu kuat, kamu cantik, kamu perempuan paling luar biasa yang Mas tahu. Azarin menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku capek, Mas dengan pikiranku.
Din mengangguk kecil, kepalanya menempel pada perut Azarin. Mas tahu. Karena itu Mas pulang. Tapi kamu tetap menyimpan sesuatu dariku. Din mengangkat wajahnya, melihat matanya yang sembab. Kamu mau Mas cerita semuanya malam ini? Azarin terdiam, takut dengan jawabannya sendiri. Namun dia mengangguk perlahan. Din menggenggam tangan istrinya, mengelusnya lembut. Baik, Mas, cerita. Azarin menahan napas. Ruang itu seakan mengerut, menjadi lebih kecil, lebih sesak. Bianca itu. Din menatap lantai sejenak sebelum kembali menatap Azarin. Dia masa lalu yang tidak pernah Mas inginkan balik. Ayahnya datang mendadak. Mereka bawa urusan lama yang Mas tidak tahu Papa pernah janjikan. Mas memang transit di Swiss. Dan, iya, Mas ketemu Bianca juga yang... Azarin menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang mencoba meledak. Tadi, Mas bilang gak ketemu dia. Mas bohong berarti. Din cepat meraih kedua tangannya, melepaskan dari wajahnya. Tapi dengar dulu, Mas ketemu bukan karena Mas mau. Dia yang datang. Mas bahkan kaget, tepat saat itu kamu menelepon, makanya Mas diam, bingung. Azarin berbisik patah. Lalu kamu kenapa tidak bilang pertemuan kalian di kantor waktu itu membahas perjanjian masa lalu? Apa kamu takut aku akan marah? Atau takut aku tahu kamu masih punya perasaan itu? Din seperti tersengat. Tidak ada perasaan. Mas bahkan gak pernah melihat dia seperti kamu mengira. Tapi kamu tetap pergi ke sana, bisik Azarin lirih, hatinya remuk oleh bayangannya sendiri. Din menggeleng, napasnya berat. Sayang, Mas pergi bukan untuk dia. Mas pergi untuk urusan kantor Papa. Iya, di sana Mas ketemu dia, yang ternyata diminta datang oleh ayahnya juga tanpa sepengetahuan Mas. Tapi Mas gak tinggal lama. Mas gak ngobrol hal-hal pribadi. Mas gak buka pintu untuk masa lalu, apalagi orang yang tidak pernah Mas lihat sebagai pasangan. Azarin mengusap hidungnya, matanya kembali basah. Aku benci perasaan ini. Kenapa aku begini, Mas? Aku bahkan marah tanpa henti di dalam kepala. Aku takut kamu hilang. Aku takut kamu berubah pikiran. Aku takut kamu melihat aku dan menyesal. Din meraih wajahnya lagi, menahannya agar mata mereka bertemu. Mas tidak akan pernah menyesal. 11. Menikahi kamu. Tidak akan pernah menyesal memilih kamu menjadi ibu anak-anak Mas. Tidak akan pernah menyesal mencintai kamu. Tapi aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Air mata Azarin jatuh lagi, deras, tanpa bisa dihentikan. Aku merasa gendut, aku merasa tidak menarik, aku gampang marah, aku gampang nangis. Aku bahkan takut tidur, takut bangun, takut sendirian, takut kamu pergi. Mas, aku takut jadi orang yang kamu tidak cinta lagi. Din tidak menjawab dengan kata-kata, dia kembali memeluknya erat, erat sekali seolah mencoba menahan seluruh retakan itu dengan tubuhnya sendiri. Setelah beberapa saat, Din mengusap belakang Azarin sambil berbisik, "Kamu bukan orang asing. Kamu ibu dari anak-anakku. Kamu istri Mas. Kamu perempuan yang Mas pilih dalam keadaan apapun. Kalau kamu gemuk, Mas cinta. Kalau kamu kurus, Mas cinta. Kalau kamu capek, Mas cinta. Kalau kamu nangis, Mas cinta lebih keras." Azarin terisak semakin kuat. "Mas cuma butuh kamu percaya satu hal." Lanjut Din lembut. "Mas tidak punya dunia lain. Mas tidak punya rumah lain. Mas pulang ya cuma untuk kamu dan bayi-bayi kita." Azarin menatapnya. "Lalu, Bianca." Din tersenyum tipis, getir. "Bukan apa-apa. Tidak penting. Tidak sebanding dengan kamu. Kamu takut Mas tergoda. Mas takut kamu bahkan kepikiran begitu, karena itu berarti Mas gagal bikin kamu merasa aman." "Memang Mas gagal," jawab Azarin pelan, tapi jujur. Din mengangguk, menerima kata itu tanpa marah. "Iya, Mas salah. Dan Mas akan perbaiki. Tapi kamu harus kasih kesempatan Mas memperbaiki, sayang."
Azarin kembali menangis, namun kini lebih lembut, lebih pasrah. Kalau nanti kamu pergi lagi, Mas gak akan pergi sebelum kamu tenang, jawab Din cepat. Dan nanti pun kalau harus pergi kerja, kamu ikut. Atau Mas pulang setiap hari. Terserah kamu. Mas nurut. Azarin mengerut. Kenapa segampang itu? Karena Mas sayang kamu, jawabnya sambil mengusap pipinya. Mas tidak mau istriku menangis sampai begini. Azarin menunduk. Mas, aku takut kehilangan kamu. Din menarik tubuhnya lagi ke dalam pelukan. Kamu gak akan kehilangan Mas. Bahkan kalau kamu dorong Mas 100 kali, Mas akan balik 100 kali lagi. Kamu itu rumah. Mas tidak akan tinggal di tempat lain. Azarin mengusap dada Din, merasakan degupnya. Mas janji. Mas berani sumpah di depan kamu sekarang. Dia terdiam, menatap mata istrinya dalam-dalam. Tidak ada wanita lain. Tidak ada hati lain. Mas cuma punya satu tempat pulang. Azarin menunduk, suaranya lirih. Kalau begitu, jangan tinggalkan aku dalam ketakutan begini lagi, Mas. Jangan buat aku harus menebak-nebak. Din mengangguk mantap. Mas janji. Azarin meraih tangannya, menggenggamnya. Aku juga akan berusaha, tapi kamu harus sabar sama aku. Aku sedang tidak stabil. Din mencium kening Azarin lama, lembut, dan penuh sayang. Mas sabar. Mas ada. Kamu tidak sendirian. Azarin memejamkan mata, perlahan membiarkan dadanya mengendur setelah berjam-jam sesak. Terima kasih. Sudah pulang. 12. Din tersenyum kecil. Tidak ada tempat lain untuk pulang selain kamu. 13. Alina berdiri terpaku di ambang pintu kamar orang tuanya. Mata mungilnya yang masih sedikit mengantuk meski sudah mandi, namun pemandangan di depannya membuat rasa kantuk itu lenyap seketika. Dia semula berniat masuk untuk mencium tangan bundanya sebelum berangkat sekolah, tapi langkahnya terhenti begitu melihat seorang lelaki dengan sosok yang sangat dia kenal sedang menggendong dua bayi kembarnya yang masih terbungkus selimut tipis. Din menoleh cepat ketika menyadari keberadaannya. Senyum hangat mengembang di wajahnya. Kok bisa ayah pulang ke rumah? Bukannya kata ayah pulangnya lama? Alina bertanya pelan, campuran bahagia dan heran memenuhi wajahnya. Din merendahkan tubuhnya sedikit sambil menjaga agar kedua bayi tidak terbangun. Ayah kangen bunda, jawabnya dengan suara lembut yang membuat dada Alina menghangat. Gadis kecil itu memonyongkan bibirnya, pura-pura merajuk. Kangennya cuma sama bunda sama adik-adik, ya. Sama tete enggak. Suaranya sengaja dibuat lirih seolah sedang menahan sedih. Din terkekeh kecil, lalu berjongkok sempurna meski kedua lengannya penuh. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa ayah jauhi. Termasuk kamu, gadis kecil yang suka pura-pura merajuk padahal hatinya senang sekali. Alina spontan mendekatkan wajahnya. Din langsung mencium kedua pipinya dengan suara nyaring. Wangi banget. Siapa yang ngajarin dandan rapi begini? Din pura-pura heran. Alina tersipu bangga. Bunda, katanya kalau anak perempuan mau sekolah, harus wangi biar malaikat suka. Din tersenyum lebar, ada rasa barangga yang sulit disembunyikan. Sejak Azarin hadir, perubahan pada putrinya begitu terasa. Alina dulu pemalu dan sering menunduk saat ditanya, kini lebih ceria dan percaya diri. Bagi Din, itu bukti bahwa istri keduanya tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga ibu yang sungguh-sungguh memandang Alina sebagai amanah. Langkah halus terdengar dari sudut ruangan. Azarin muncul dari walk-in closet, gamisnya jatuh lembut mengikuti gerakan tubuh, sementara cadar menutupi sebagian wajahnya. Meski hanya matanya yang terlihat, senyum itu tetap terasa. Sayang, sapanya sambil menatap Alina penuh kelembutan. Kenapa wajahnya kayak kesal gitu? Alina terbahak kecil. Bunda, teteh cuma tanya ayah kangen Alina atau enggak. Jelas kangen, sambung Din cepat, membuat Azarin menggeleng kecil melihat tingkah keduanya. Alina mendekat pada bundanya dan menyentuh punggung tangan Azarin. Bunda cantik sekali. Mau kemana? Masya Allah, nak. Terima kasih.
Azarin mengusap kepala Alina. "Bunda, kan mau nganter kamu ke sekolah." Dia lalu merendahkan tubuh agar sejajar dengan putrinya. "Ada beberapa barang yang harus Bunda beli buat persiapan study tour kamu minggu depan." Alina memekik kecil, mengangguk cepat begitu mengingat kegiatan itu. "Betul. Miss bilang harus bawa banyak perlengkapan." Din memperhatikan mereka, perasaan haru pelan menyelusup di dadanya. Dua perempuan dalam hidupnya, satu yang lahir dari rahim istrinya yang pertama, dan satu lagi yang dengan tulus menerima tanggung jawab sebagai ibu tampak begitu serasi berdiri bersama. Azarin lalu menghampiri Din untuk menyalami tangan suaminya. Gerakan yang sederhana namun penuh hormat. "Aku pergi dulu, Mas," ucapnya pelan. Din membalas genggaman itu dengan hangat. "Hati-hati di jalan. Biar Mas yang urus si kembar." 14. Azarin mengangguk, meski matanya menemerah samar. Semalam dia menangis lama sekali, berusaha meredam guncangan dalam hati yang bahkan tidak diketahui oleh orang luar selain Din. Dengan cadar menutupi wajahnya, tidak ada yang menyadari sembab yang masih tersisa. Dan dia pun tidak berniat menamparkannya. Setelah Alina pamit mencium tangan ayahnya, Din perlahan bangkit dan menidurkan kedua bayinya di atas ranjang besar yang tertata rapi. Keduanya tampak begitu damai, seolah dunia tidak pernah menyentuh mereka selain melalui belayan lembut. Dalam kesunyian kamar yang hanya diterangi cahaya matahari pagi, Din menatap mereka sambil menarik napas panjang. Beberapa jam sebelumnya, keretakan halus antara dirinya dan Azarin kembali muncul, keretakan yang tak pernah dia niatkan, tetapi tetap terjadi. Azarin adalah perempuan yang lembut, namun hatinya mudah menyimpan luka tanpa terlihat dari luar. Setiap kalimat tajam yang terpeleset, setiap kelelahan yang dia sembunyikan, semuanya mengendap dan menjadi beban yang hanya dia tanggung sendiri. Din meraih selimut bayi lalu merapikannya. Ketika tangan besarnya menyentuh pipi putranya, dia teringat mata istrinya yang sembab, dan dadanya kembali sesak. Dia ingin meminta maaf lebih banyak, lebih jelas, lebih jujur meski semalam sudah dia lakukan. Namun Azarin tadi bersikap terlalu tenang, seolah tidak ada apa-apa. Dan itu membuat Din semakin khawatir, karena tenang bagi Azarin biasanya pertanda bahwa dia sedang mencoba berdiri sendiri tanpa meminta siapapun memahami luka batinnya. Pintu kamar terdengar diketuk pelan, salah satu maid masuk setelah izin, membawa laporan harian dan beberapa dokumen belanja rumah yang seharusnya diserahkan pada Azarin. Din hanya mengangguk, menerima semuanya tanpa suara. Perempuan itu pun keluar kembali, meninggalkan Din dalam keheningan. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju pelan meninggalkan gerbang rumah, Alina duduk di samping bundanya sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Wajahnya cerah seperti biasa, tetapi ia sesekali menoleh ke arah Azarin yang terlihat sibuk menyetir sambil mencoba memusatkan perhatian. "Bunda," panggil Alina pelan. Bunda capek?" "Iya." Azarin terdiam sejenak. Pertanyaan polos itu menusuknya lebih dalam daripada yang dia duga. Anak 4 tahun itu tidak melihat sembab di matanya, tetapi dia merasakan sesuatu yang janggal. "Bunda gak apa-apa," jawab Azarin akhirnya, tersenyum kecil di balik cadarnya. "Tadi malam Bunda cuma susah tidur. Karena adik-adik nangis." "Bukan itu saja." Azarin melirik sekilas ke arah putrinya. Kadang orang dewasa juga punya malam yang membuat mereka banyak berpikir. Alina mengangguk, meski jelas di atas sepenuhnya mengerti. Lalu dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, membiarkan suasana hening mengisi mobil. Sedangkan Azarin memilih menatap kaca jendela, namun pikirannya melayang ke kejadian semalam. Kata-kata yang terlontar, di Swiss mereka bertemu, meski tak ada pembahasan lebih, namun hatinya tetap saja sakit membayangkan pertemuan itu. Rasanya dia ingin mengajak wanita itu bertemu, sekaligus ayah wanita itu juga. Di luar, pagi tampak indah. Matahari memantulkan cahaya keemasan ke permukaan kaca gedung dan pepohonan jalan raya. Namun keindahan itu terasa jauh di belakang kabut pikirannya. "Bunda," suara Alina kembali memanggilnya, kali ini lebih lembut.
Terima kasih sudah mau anterin Alina sekolah. Ucapan itu sederhana, tapi cukup membuat dada Azarin menghangat. Sama-sama, sayang. Bunda memang 15. Harus antar kamu. Itu tugas Bunda. Bukan tugas, bantah Alina, menatap ibunya dalam-dalam. Bunda mau. Itu beda. Azarin tersenyum kecil mendengar ucapan Alina yang begitu tulus. Dia meraih kepala putrinya, mengusap rambut halus itu dengan perlahan, seolah setiap helai adalah harta berharga yang tak boleh tersentuh debu sedikit pun. Sejujurnya, dia jarang mengantar Alina ke sekolah, apalagi sejak melahirkan si kembar. Waktu dan tenaga yang dia punya kini terbagi menjadi beberapa bagian, namun tak sedikit pun rasa sayangnya berkurang. Alina tetap menjadi bagian dari hatinya yang dijaga dengan kelembutan tak terucap. Senyum Azarin semakin melembut ketika Alina menyandarkan kepalanya sebentar di lengan bundanya. Kelekatan itu tak pernah luntur meski mereka tak memiliki darah yang sama. Justru, kedekatan itu terbentuk dari hari-hari panjang ketika dia merawat Alina dalam diam, memeluknya sampai tertidur, mendengar ceritanya tanpa pernah menyepelekan satupun. Bunda, Alina tiba-tiba kembali angkat bicara, suaranya bening dan jujur. Kapan kita ke Indonesia lagi? Teteh kangen lihat sawah. Pertanyaan polos itu menusuk jantung Azarin pelan, bukan karena dia tak ingin pulang, tetapi karena kata Indonesia memanggil serpihan kenangan yang masih perih. Desir angin yang dulu menerbangkan aroma sawah seolah kembali menyentuh wajahnya. Dan bersamaan dengan itu, bayangan wajah ibunya muncul, wajah yang sudah lama tidak dia tatap. Sejak mendengar kabar samar bahwa kakaknya baik-baik saja, meski tanpa satupun bukti foto ataupun suara, dia membiarkan waktu berlalu begitu saja. Dia tidak kembali menghubungi ibunya, tidak bertanya lagi apakah kabar itu benar atau hanya harapan kosong. Dan kini, pertanyaan sederhana dari seorang anak membuat dirinya kembali teringat bahwa jauh di negeri sana, ibu yang melahirkannya masih menunggu. Namun Azarin tersenyum, menyingkirkan getir itu agar tidak terlihat oleh putrinya. Kalau Alina sudah libur sekolah, kita pulang. Kita ajak adik-adik sekalian. Tapi sekarang kamu fokus sekolah dulu ya, sayang. Apalagi minggu depan kamu mau study tour. Bunda yakin itu pasti menyenangkan. Mendengar itu, Alina langsung mengangguk bersemangat, seolah tanah air yang tadi dia rindu berubah menjadi angin yang mendorong semangatnya. Matanya berbinar membayangkan kegiatan minggu depan. Tak lama kemudian, mobil berhenti halus di depan gerbang sekolah. Gedung besar dengan arsitektur modern itu memantulkan cahaya pagi yang mulai menghangat. Di depan pintu masuk, beberapa guru, para Miss dan Mer yang selalu menyapa penuh keramahan, sudah berdiri rapi menyambut murid-murid. Sopir membuka pintu. Alina turun dengan semangat, dan Azarin ikut menyusul dengan langkah teratur. Suasana sekolah begitu teratur, halaman dipenuhi anak-anak berseragam rapi, para guru yang tersenyum profesional, dan aroma pagi yang dicampur suara riang. Alina mendekat pada bundanya untuk berpamitan. Gadis kecil itu meraih tangan Azarin, menciumnya, lalu dipeluk lembut oleh perempuan itu. Azarin mengecup pipi dan kening putrinya berulang kali. Ada rasa berat yang aneh setiap kali dia melepas Alina di tempat ramai, semacam naluri untuk terus menjaga. Saat itulah, gerak kecil dari sisi kiri membuat Azarin secara refleks menoleh. Seorang pria berdiri tak jauh dari mereka. Tatapannya seperti mengenali Azarin, namun menahan diri agar tidak tampak mengusik. Pria itu tak lain adalah Sadam, paman dari Sehrish, teman sekelas Alina. Kehadirannya membuat dada Azarin mengejang pelan. Bukan karena takut, melainkan karena dia sudah lama menghindari bertemu dengannya. Alina melihat Sehrish berdiri di samping pamannya dan langsung melambaikan tangan dengan ceria. "Sehrish!" serunya riang. Anak itu hanya tersenyum kecil, malu-malu, lalu melirik ke arah Azarin. Dan untuk pertama kalinya sejak perbincangan panjang dengan Alina tentang teman sekelasnya itu, Azarin akhirnya melihat langsung gadis yang sering Alina ceritakan,
yang sering kesulitan memahami pelajaran, yang sering menunduk saat dipanggil guru, yang hidup tanpa kedua orang tua dan tinggal bersama sang paman. 16. Dan pagi itu, sesuatu dalam diri Azarin seperti ditarik lembut. Tatapan Sehrish berbeda dari anak kecil lain. Ada kesunyian di sana, ada kekagetan kecil saat Azarin memandangnya. Gadis itu seolah ingin tersenyum, tapi takut salah. Azarin mendekat. Tanpa memandang ke arah pria yang berdiri di belakang gadis kecil itu, dia merendahkan tubuhnya dan menyentuh kepala Sehrish dengan lembut. "Ini Sehrish?" tanyanya dalam bahasa Arab, pada Alina tanpa mengalihkan pandangan dari wajah si bocah. Alina mengangguk, sambil memamerkan senyum seperti memperkenalkan benda kesukaan. "Iya, Bun. Ini yang sering Teteh ceritain." Alina pun mampu mengimbangi bahasa yang diucapkan sang ibu, karena mengingat Sehrish tak paham berbahasa Indonesia. Sehrish menunduk, memainkan ujung jilbab kecilnya. Sikap minder itu begitu jelas, seolah dia takut dinilai. Tentu saja Azarin mengerti, bukan hanya karena dia tidak pintar di kelas, tetapi karena hidup tanpa orang tua seringkali membuat seorang anak merasa kurang dari yang lain. "Assalamualaikum, Nak." Suara Azarin lembut, hampir seperti bisik angin. "Kamu teman Alina, ya?" Sehrish mengangguk tanpa berani menatap. Azarin tersenyum, lalu benar-benar berjongkok di hadapan gadis itu agar wajah mereka sejajar. "Kamu tahu, setiap anak punya kelebihan sendiri. Kadang orang lain cepat belajar, kadang perlu waktu lebih lama. Tapi bukan itu yang menentukan berapa berharganya kamu." Jari mungil Sehrish berhenti bergerak. Pandangannya perlahan terangkat sedikit, hanya sampai pada area cadar Azarin, namun itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia mendengarkan. "Ada banyak hal penting di dunia," lanjut Azarin dengan suara yang dapat dimengerti anak kecil. "Termasuk kebaikan hati, sopan santun, dan keberanian untuk mencoba lagi meski kemarin sulit. Kalau kamu terus mencoba, kamu akan menemukan sesuatu yang kamu sendiri tidak sangka." Alina tersenyum bangga pada bundanya, merasa ucapan itu adalah sesuatu yang sangat dalam meski dia belum sepenuhnya mengerti maknanya. Sadam memperhatikan dari belakang dengan tatapan yang tak pernah disukai Azarin. Ada kekaguman yang tidak seharusnya muncul dari lelaki terhadap perempuan yang sudah bersuami. Dia berusaha tidak terlihat berlebihan, namun pandangannya tetap menusuk punggung Azarin. Azarin tidak menoleh. Bahkan dia sengaja menjaga posisi tubuhnya agar tidak berhadapan langsung dengan pria itu. Dia menjaga marwah bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai seorang perempuan yang tahu betul batasannya. Setelah memberi motivasi kecil pada Sehrish, Azarin mengusap kepala gadis itu untuk kedua kalinya. Kali ini, Sehrish mengangkat wajahnya sedikit lebih tinggi dan tersenyum ragu, senyum kecil yang jarang terlihat di sekolah. "Belajarlah pelan-pelan," ucap Azarin lembut. "Yang penting kamu tidak menyerah." Gadis itu mengangguk kecil. "Terima kasih, Bunda Alina," gumamnya lirih. Ucapan itu membuat Azarin tertegun sesaat. Ada sesuatu yang hangat menyusup di dadanya, sesuatu yang mirip rasa sayang namun bercampur luka karena dia pernah menjadi anak sepenyendiri itu. Dia tahu betapa sulitnya tumbuh tanpa dukungan penuh, betapa menakutkannya menghadapi dunia yang terlalu besar. Alina menggenggam tangan Sehrish. "Ayo masuk, nanti kita telat." Gadis kecil itu tersenyum seadanya, lalu menatap bundanya sekali lagi sebelum berjalan menuju gerbang bersama Alina. Langkah kecil mereka terlihat seperti dua bunga kecil yang tumbuh beriringan. Setelah keduanya masuk, Azarin perlahan berdiri dan menghela napas. Dia menatap punggung mereka sampai menghilang. 17. Sadam akhirnya melangkah sedikit lebih dekat, namun masih menjaga jarak sopan. "Maaf, saya tadi lihat Anda. Saya pamit." Suara Azarin tenang namun tegas, tanpa memandang pria itu. Anak-anak sudah masuk. Tidak ada ruang bagi percakapan yang tidak perlu. Tidak ada alasan membiarkan laki-laki lain mendapat kesempatan untuk menaruh perhatian. Sadam mengepalkan tangan kecil, tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan.
Tatapan laki-laki itu tetap mengikuti Azarin, namun perempuan itu sama sekali tidak memberi peluang. Dia berjalan kembali menuju mobil tanpa menoleh sedikit pun, sikap yang jelas dan tidak bisa disalahartikan. Saat pintu mobil ditutup, Azarin menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Dari kejauhan, sekolah tampak tenang, namun pikirannya kembali berputar ke semalam. Sopir sempat melirik melalui kaca spion sebelum bertanya dengan suara sopan. "Kita menuju kemana sekarang, madam?" Pertanyaan itu memecah lamunannya. Azarin tersentak kecil, lalu merapikan duduknya. "Ke pusat perbelanjaan sebentar," jawabnya singkat dalam bahasa Arab. Sopir mengangguk patuh dan segera membawa mobil meninggalkan area sekolah. Bangunan sekolah perlahan menjauh, digantikan oleh deretan pepohonan, trotoar bersih, dan gedung-gedung yang berbaris rapi seperti pasukan baja berkilau. Azarin mencoba memfokuskan pikirannya pada studi Turalina minggu depan. Dia membayangkan daftar perlengkapan yang harus dibeli, topi, sepatu, buku catatan, mungkin beberapa makanan ringan sehat yang disukai Alina, meskipun sebenarnya Alina sudah memiliki semua, namun beberapa dari barangnya banyak yang sudah disumbangkan ke panti. Terlebih dirinya pun andil dalam perjalanan kali ini, banyak perlengkapan yang harus dibeli. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa menit. Ponselnya berdenting. Bukan nada dering pesan yang biasa dia dengar, nada ini berbeda, lebih tajam, dan jarang dia dengar, yakni notifikasi pesan email. Dia meraih ponsel perlahan, seolah benda itu bisa saja memberinya kabar baik atau berita buruk dalam satu waktu. Dengan jemari yang tidak sepenuhnya stabil, dia membuka kotak masuk. Satu email baru muncul, dan nama pengirim langsung membuat napasnya tertahan. Bianca_Olivia@rch.com. Dalam sekejap udara di dalam mobil terasa menipis. Azarin menatap nama itu cukup lama sebelum akhirnya membuka isi pesannya. Beberapa kalimat sederhana dalam bahasa Inggris terpampang jelas. "Hai, salam kenal. Saya rekan kerja dari Din Argatama. Saya ingin bertemu dengan Anda hari ini. Apakah Anda memiliki waktu? Mohon hubungi kembali jika Anda bersedia." Dunia seperti berhenti selama beberapa detik. Azarin tidak langsung membaca ulang. Jantungnya berdetak lambat, namun keras, seperti pukulan lembut yang terus-menerus menghantam rongga dadanya. Ada hawa dingin yang merambat dari ujung jarinya naik perlahan ke lengan. Tubuhnya menegang tanpa dia sadari. Keinginan untuk bertemu wanita itu memang sudah lama muncul di benaknya, bahkan sebelum percakapan semalam. Namun dia tak pernah membayangkan bahwa Bianca akan menghubunginya lebih dulu. Dan yang membuatnya semakin gelisah, entah bagaimana wanita itu menemukan emailnya. Seketika ratusan pertanyaan memenuhi kepalanya. Apakah ini tentang pertemuan mereka di Swiss? Apa yang ingin Bianca sampaikan? Apakah wanita itu ingin menunjukkan sesuatu? Atau, menagih sesuatu? Pikiran-pikiran itu membuat tengkuknya basah oleh keringat dingin. Azarin menatap layar ponsel itu dalam 18. Diam, seolah mengharap ada kesalahan, atau itu hanya spam, atau hanya pesan yang tak perlu ditanggapi. Namun nama itu nyata, kalimat itu jelas, dan undangan itu langsung kepada dirinya. Getaran kecil muncul di ponselnya, bukan dari notifikasi, tetapi dari tangannya sendiri yang gemetar. Dengan napas tidak teratur, Azarin akhirnya mengetik balasan singkat, tetap memakai bahasa Inggris. "Ya, sebutkan tempat yang Anda inginkan." Dia menekan tombol kirim dan menutup ponsel dengan hati-hati, seperti seseorang yang menutup kotak berisi sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Dalam beberapa menit, ponselnya bergetar lagi. Balasan Bianca masuk lebih cepat, seolah wanita itu sudah menunggu sejak tadi. Sebuah nama restoran mahal di pusat kota Dubai muncul di dalam pesannya. Tempat yang tidak semua orang berani datangi tanpa tujuan penting. Azarin menatap nama restoran itu, dan ruang mobil terasa semakin sempit. Dia bahkan baru sadar napasnya terdengar pendek-pendek. Jawabannya pun hanya satu kata. "Oke."
Suara keluar dari tenggorokannya begitu pelan ketika dia akhirnya berbicara pada sopir. Kita tidak jadi ke pusat perbelanjaan. Tolong arahkan mobil ke restoran La Maison d'Or Royal. Sopir menoleh sedikit, terkejut karena perubahan mendadak, namun langsung mengangguk tanpa banyak bertanya. Mobil pun berbelok di persimpangan berikutnya, mengubah arah perjalanan mereka. Seiring mobil melaju, udara dalam kabin terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Azarin memejamkan mata, namun itu hanya membuat rasa berdebar semakin menjadi. Jantungnya seakan memukul-mukul dari dalam, keras namun pelan bergantian, membuat seluruh tubuhnya terasa tersengat gelombang gelisah. Tangannya mulai berkeringat. Dia mengusapnya di atas pangkuan gamisnya, namun keringat itu kembali muncul seperti rasa takut yang membandel. Mata Azarin beralih ke jendela. Kota Dubai bergerak cepat di balik kaca, gedung-gedung tinggi seperti dinding besi yang mengawasi. Matahari yang tadi indah kini terasa terlalu terang, seolah menghakimi kegelisahan yang disimpannya. Berbagai kemungkinan berputar dalam pikirannya. Apakah Bianca ingin membicarakan perjodohan lama itu? Perjanjian antara mertuanya dengan ayah Bianca, yang sepenuhnya tidak pernah dia ketahui sebelum dia bertanya langsung pada mertuanya. Apakah wanita itu ingin memastikan posisinya? Atau ingin mengambil kembali sesuatu yang dia anggap haknya? Azarin meremas ujung jilbabnya, menahan getaran yang tak bisa dia kendalikan. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama mereka. Dan dia belum siap. Tidak siap mental, dan tidak hati. Namun dia sudah mengatakan ya. Dan Bianca sudah menunggu. Ketika mobil mulai memasuki kawasan pusat kota, keringat dingin di pelipis Azarin semakin terasa. Dadanya naik turun cepat. Ada kehampaan aneh di perutnya, tetapi juga rasa nyeri seperti sedang menunggu vonis dari sesuatu yang tidak dia mengerti sepenuhnya.